Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu para pembelajar dimanapun berada? Jumpa lagi. Kali ini akan disajikan video praktek segitiga restitusi dari 2 kasus pelanggaran aturan oleh murid di sekolah saya. Bapak Ibu, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi memiliki 3 sisi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Bagaimana praktiknya? Mari kita simak dalam video berikut ini. Kasih, apa kabar? Baik, Pak. Iya. Begini, kemarin itu Bapak masuk mengajar di kelas 9D dan ternyata melihat dinding pembatas tembok antara 9D dengan kelas kamu itu jebol begitu. Nah, menurut informasi yang Bapak terima dari beberapa rekan kamu, kamu ada kaitannya dengan peristiwa tersebut. Coba bisa diceritakan dulu. Pertamanya kan ada yang gedor-gedor di 9E. Saya, Shirley sama Tasya main di 9D. Main-main, ya udah Pak, karena balas gedor pakai pukul, Pak. Yang di samping sana semakin deras tendang, Pak. Jadi menendang-nendang begitu ya. Iya, Pak. Seperti itu. Nah, baik, Bapak di sini bukan mencari siapa yang salah ya, tapi Bapak di sini ingin mencari penyelesaian bersama-sama. Mari kita berpikir bersama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kamu melakukan itu kan pasti ada alasannya ya. Dan itu hal-hal seperti tadi menendang-nendang seru ya begitu. Ya Pak, pertama sudah pakai tangan kencang Pak. Dengan di sebelah balas kencang juga Pak. Jadi karena adanya keseruan itu ya di situ ya. Ya, Bapak bisa memahami. Dan sekarang coba kita bicarakan keyakinan bersama di kelas atau peraturan kita di sekolah ini. Apa yang kita percaya atau apa peraturan yang terkait dengan hal tersebut yang ada di sekolah kita? Peraturan saya kurang tahu. Terkait dengan memelihara, ada tidak memelihara memelihara kelas? Kelas atau barang-barang yang ada di ini, seperti apa peraturannya? Peraturannya harus apa terkait? Kalau ada yang rusak ganti sekelas. Begitu, berarti harus keyakinan yang kita anut bersama ini adalah kita harus memelihara gitu ya. Memelihara barang-barang yang ada di kelas atau barang-barang kepunyaan sendiri atau kepunyaan sekolah begitu ya. Iya. Baik, kamu masih mengingat keyakinan bersama di sekolah kita. Lalu dengan bermain menendang-nendang dinding kelas itu, apakah itu sudah menjaga peralatan atau kenyamanan belajar? Tidak. Oh, belum. Ya, berarti tidak sesuai dengan keyakinan tadi ya, peraturan yang kita yakini bersama ya. Tapi kamu kan mendapat rasa senang gitu karena menendang-nendang dari sana, membalas gitu ya. Nah, menurut Bapak untuk mendapatkan rasa senang itu kan ada cara lain. Ya, ada cara lain yang tidak merugikan kepentingan bersama, merusak barang-barang di kelas atau mengganggu kenyamanan bersama. Pendapat kamu bagaimana terkait hal itu? Menurut saya tinggi sekali Pak. Gara-gara orang tuanya nanti dipanggil. Jadi saya berarti dalam mendapatkan rasa senang, kamu setuju nggak ada cara-cara lain yang bisa kita pakai? Maksudnya bisa bersenang-senang dengan cara lain yang tidak merugikan orang. bisa. Oh iya, baik. Nah, dinding itu kan sudah jebol dan cukup mengganggu kalau proses pembelajaran di kelas. Contohnya tadi Bapak masuk di kelas kamu, ternyata ada lalu lintas informasi gitu, ada yang bertukar buku lewat situ, ada yang bermain-main lewat situ padahal gurunya sedang ada di kelas. Nah, sehingga tuh perlu diperbaiki gitu ya. Lalu apa yang akan kamu lakukan kira-kira untuk mengganti kerusakan itu? Ganti papan. Ganti papannya. Ya. Apakah sanggup mengganti papannya?
sanggup Pak. Sanggup. Baik. Tapi uang sendiri dari orang. Oh enggak, dari uang sendiri. Oke. Nah, kalau misalnya Bapak sarankan, misalnya kalau istilahnya diperbaikinya, kalau kamu lem saja yang sudah ada itu, yang bagian yang bolong itu kan masih ada papannya tuh, kemarin Bapak bawa ke ruang kepala sekolah. Ya. Kemudian sisanya itu kamu lem dengan papan yang masih menempel. Nah, nanti Bapak minta sekolah untuk menyiapkan lem agar kamu bisa memperbaikinya gitu. Gimana dengan Pak Bambang ya Pak? Nah, nanti kita bicarakan dengan beliau. Begitu ya? Ya. Oke. Nah, kira-kira kapan kamu akan memperbaikinya? Kamu siapnya kapan? Kalau misalnya Papannya masih ada kan Pak? masih ada Kalau lem pakai lem yang mana? lem kayu, nanti Oh, lem kita coba sekolah mengadakannya seperti itu. Tinggal menempel. Sanggup hari Kamis libur kan Pak? Hari Kamis, Hari Jumat. hari Jumat. Iya, Jumat ya berarti ya. Ya. Baik Elsie, nanti Bapak akan meminta Pak Bambang untuk memantau hal ini karena beliau adalah bagian kesiswaan, dan pesan Bapak adalah mari kita menjaga keyakinan bersama, menaati keyakinan bersama yang ada di sekolah demi keamanan dan kenyamanan kita bersama. Kamu bisa aman belajar ya, tidak tertekan, atau sekolah atau teman-temanmu juga bisa belajar dengan nyaman. Iya. Terima kasih Elsie sudah melaksanakan restitusi ini. Bapak ucapkan selamat siang. Selamat pagi, Fadil. Pagi Pak. Iya. Gimana tadi? Bapak masuk di kelasnya, Bapak menjumpai lambat lagi nih hari ini. Iya. Iya, seperti itu ya. Baik, Bapak di sini tidak berupaya mencari siapa yang salah, tapi mari kita berupaya mencari penyelesaian ya bersama-sama dengan berpikir tentang apa yang bisa kita lakukan supaya masalah yang terlambatnya tadi bisa kita selesaikan. Kamu tentunya pasti punya alasan ya kenapa terlambat. Boleh diceritakan? Terlambat tadi kan sakit perut Pak. Sakit perut. Iya. Berarti karena sakit perutnya. Kalau ada kejadian juga yang di minggu-minggu sebelumnya, itu apa juga penyebabnya sama? Kalau itu kadang bangunnya kesiangan, kadang sakit perut juga. Iya. Jadi bangunnya kesiangan. Nah, selain faktor sakit perut tadi, ada tidak hal lain yang membuat kamu terlambat datang ke sekolah? Bermain HP. Bermain HP. Berapa lama bermain HP dalam satu malam biasanya? 3 jam kalau 2 jam Pak. 3 jam. Berarti kamu tidurnya jam? Tidurnya jam 10 kalau nggak setengah 11. Oke, baik. Nah, ada tidak hal yang kamu peroleh dari bermain HP tadi? Senang tidak bermain HP? Senang Pak. Oh, senang. Berarti Papa bisa paham. Jadi kalau kamu bermain HP itu karena ada hal yang kamu senangi di sana. Iya. Biasanya bermain apa di HP yang membuat kamu senang? Nonton TikTok Pak. Nonton TikTok. Iya. Ya. Nah, sekarang mari kita bicarakan keyakinan kelas atau kesepakatan belajar yang sudah kita buat. Masih ingat tidak apa kesepakatan belajar kita terkait dengan waktu masuk di dalam belajar kita? Tidak terlambat saat masuk kelas. Tidak terlambat saat masuk kelas. Lalu yang tampil tadi seperti apa? Yang kamu lakukan tadi ketika belajar di kelas Bapak tadi bagaimana? Kamu masuknya bagaimana? Terlambat ya. Terlambat ya. Baik, ternyata kamu masih mengingat keyakinan kelas atau kesepakatan belajar kita ya. Iya. Lalu dengan bermain HP terlalu larut, itu apakah itu mendukung kamu untuk bisa datang lebih awal di sekolah? Tidak Pak. Tidak, ya baik. Tapi kan kamu dapat kesenangan ya? Iya. Dapat kesenangan. Nah, menurut Bapak itu banyak hal yang bisa kita lakukan untuk bisa mendapat kesenangan tanpa harus mengorbankan jam
istirahat. Nah sekarang tentunya ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut ya, karena kamu juga harus belajar dengan durasi waktu yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Bagaimana cara kamu memperbaiki ke depannya supaya tidak terjadi kembali? Mengurangi saya bermain HP. Mengurangi bermain HP. Iya. Nah, kira-kira nanti berapa lama kamu akan bermain HP? Kalau biasanya tadi 3 jam, berarti berikutnya ini berapa lama? 1 jam. 1 jam saja. Iya, 2 jam. Berarti tidur lebih awal begitu ya? Iya. Baik. Kapan kamu mulai memperbaikinya nih? Kapan kamu akan mulai membiasakan diri untuk mengurangi bermain HP, kemudian tidur lebih awal? Sehabis pulang sekolah nanti, Pak. Berarti mulai besok Iya. gitu ya. Baik, nanti Bapak akan coba pantau ya, akan melihat bagaimana perkembangan dari hal yang sudah kamu buat tadi ya, terkait dengan masalah keterlambatan tadi. Dan Bapak minta marilah kita patuhi kesepakatan belajar yang sudah kita buat ya, supaya proses belajar kamu ya bisa menjadi lebih baik lagi. Baik, seperti itu. Terima kasih Fadil sudah bersedia untuk melakukan restitusi. Iya. Perasaan saya sangat lega Pak, karena sudah dibantu sama Pak Dedi untuk mengatasi masalah yang saya perbuat. Senang, Pak. Senang Karena masalahnya sudah diselesaikan. Iya. Demikian video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.